afiksasi. Sebelum memasuki materi ciri dan macam afiksasi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian afiksasi. Afiksasi merupakan proses pembentukan pada kata yang mengalami pengimbuhan atau pembuahan afiks pada sebuah kata dasar atau bentuk dasar, baik itu dari kata tunggal ataupun kompleks. Selanjutnya, saya akan menyebutkan ciri-ciri afiksasi. Yang pertama yaitu kata berimbuhan adalah kata-kata yang terdiri atas lebih dari satu morfem atau polimorfemis, dan salah satu atau lebih morfemnya berupa afiks. Yang kedua yaitu kata berimbuhan yang kata-katanya mempunyai makna gramatikal. Yang ketiga yaitu kata berimbuhan yang dalam proses terjadinya kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Selanjutnya, jenis-jenis afiksasi. Yang pertama yaitu ada prefiks, yang kedua infiks, 3 sufiks, 4 konfiks, 5 kombinasi afiks, 6 interfiks, 7 simulfiks, 8 superfiks, dan yang terakhir yaitu transfiks. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang prefiks atau awalan. Prefiks merupakan pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk kata dasarnya, atau juga proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempelkan afiks di depan bentuk kata dasarnya. Contoh prefiks atau awalan yaitu seperti per, ter, ke, se, men, pen, pra, a, ber, dan lain sebagainya. Contoh katanya itu seperti men plus nangis sama dengan menangis, ber plus lari sama dengan berlari. Ada pula itu seperti di plus makan sama dengan dimakan, men plus nulis sama dengan menulis, ber plus lari sama dengan berlari. Berikutnya yang saya akan jelaskan yaitu infiks. Infiks atau sisipan merupakan afiks yang diselipkan di tengah kata dasar. Infiks sekasi dalam bahasa Indonesia kini sudah tak produktif lagi. Pembubuhan infiks tersebut di antara konsonan dan vokal pada suku pertama kata dasar. Pemakaian infiks dalam bahasa Indonesia cuma terbatas pada kata-kata tertentu. Infiks yang terdapat pada bahasa Indonesia yaitu seperti l, r, dan in. Contohnya, sisipan memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, menyatakan variasi. Menyatakan variasi yaitu menyatakan banyak dan bermacam-macam. Contoh katanya seperti tali sama dengan temali, sabut sama dengan serabut, gigi sama dengan gerigi. Yang kedua, menyatakan frekuensi, yaitu menyatakan intensitas frekuentif. Seperti katanya seperti guru sama dengan gemuruh, gertak sama dengan gemertak, cicit sama dengan cericit. Dan yang ketiga yaitu menyatakan sifat. Menyatakan sifat yaitu menyatakan sesuatu yang mempunyai sifat seperti yang disebut pada kata dasarnya. Contoh katanya yaitu seperti kuning kemuning, sekerja sama dengan kinerja, gilang sama dengan gemilang. Sufiks atau akhiran adalah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menumbuhkan atau menempelkan afiks di akhir bentuk dasarnya. Maka afiks tersebut disebut sufiks atau akhiran. Istilah ini juga berasal dari bahasa Latin suficus yang berarti melekat. Sufiks asli dalam bahasa Indonesia juga sangat terbatas. Masih banyak akhiran-akhiran asing lain yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu isasi, is, dan sebagainya. Sehingga beberapa akhiran-akhiran asing tersebut disebut sufiks serapan dari bahasa lain. Sebuah afiks
termasuk sufiks, dikategorikan sebagai keluarga afiks bahasa Indonesia. Jika sudah dapat melekat pada bentuk dasar asli bahasa Indonesia, sehingga afiks itu secara potensional dapat digunakan untuk membentuk kata-kata baru dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hanya melekatkan penyesuaian, pelafalan, dan atau penulisan yang dianggap perlu. Beberapa contoh sudah tertera dalam PPT. Yang selanjutnya yaitu konfiks atau awalan dan akhiran. Konfiks merupakan kesatuan afiks yang secara bersama-sama membentuk sebuah kelas kata. Konfiks diimbuhkan secara serentak atau bersamaan pada bentuk dasar. Konfiks yaitu satu morfem dengan satu makna gramatikal. Berikut ini adalah beberapa konfiks dalam bahasa Indonesia yang meliputi konfiks ke, an, per, an, pen, an, ber, an, dan se-nya. Contohnya sudah tertera dalam PPT. Selanjutnya yaitu kombinasi afiks atau imbuhan gabungan. Afiks ini adalah kombinasi dari dua afiks atau lebih yang digabungkan bersama bentuk dasar. Bisa dibilang afiks ini bukan jenis afiks yang sangat khusus, tapi cuma gabungan dari beberapa afiks saja. Jadi punya bentuk makna gramatikalnya sendiri. Contoh, awalan ke ber dan berakhiran an, awalan ke se yang berakhiran an, awalan penye yang berakhiran an, dan lain-lain. Contoh katanya sebagai berikut. Keberpihakan. Keberpihakan ini berasal dari kata pihak yang berawalan ke ber dan mendapat imbuhan akhiran an. Untuk kata selanjutnya yaitu ketertiban. Ketertiban ini berasal dari kata libat yang diimbuhi kata keter dan berakhiran an. Untuk kata selanjutnya yaitu kebersamaan. Kebersamaan ini berasal dari kata sama yang diimbuhi kata kebe dan diimbuhi akhiran an. Interfiks. Interfiks yaitu suatu jenis infiks yang muncul di antara dua unsur, huruf yang melekat atau yang pasti berada di sana. Interfiks sering ditemui pada bahasa asing. Contoh dari interfiks yaitu pada kata morfologi. Morfologi adalah gabungan dari kata morf dan logos atau logi. Jika digabungkan, kata morfologi akan memunculkan yaitu huruf baru, yaitu O di tengah-tengah morfologi. O tersebutlah disebut sebagai interfiks. Simulfiks yaitu afiks yang disamakan dengan ciri-ciri segmental yang dileburkan pada kata dasarnya. Masih dianggap hanya terdapat pada kata bahasa Indonesia yang tidak baku. Contoh katanya adalah kopi menjadi ngopi, soto menjadi nyoto, kebut menjadi ngebut, tulis menjadi nulis. Kata seperti ngopi, nyoto, ngebut, dan nulis ini termasuk dalam bahasa Indonesia yang tidak baku. Untuk selanjutnya yaitu superfiks. Superfiks atau suprafiks adalah imbuhan yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri suprasegmental atau afiks yang berhubungan dengan morfem suprasegmental. Imbuhan superfiks dapat kita jumpai dalam bahasa-bahasa daerah, misalnya bahasa Batak Toba. Dalam bahasa Batak Toba terdapat tekanan morfemis, contoh kata guru yang menjadi nomina dan kata guru yang menjadi adjektiva. Jadi, superfiks itu sama halnya dengan bahasa dialek yang hanya dimiliki oleh daerah tertentu atau bahasa khas pada suatu daerah. Seperti contohnya luwe dalam bahasa Jawa yang berarti lapar dalam bahasa Indonesia. Kata wedi dalam bahasa Jawa yang berarti takut dalam bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang transfik. Transfik adalah aksik yang berwujud lokal yang diimbuhkan pada keseluruhan dasar. Transfik ini dapat
kita dapati dalam bahasa Semit, artinya dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Seperti contohnya katab, dia laki-laki menulis, jiktib, dia laki-laki akan menulis, maktub, sudah ditulis, maktabah, toko buku, makatib, toko-toko buku, kitab, buku, katib, penulis.